sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang sistem perekonomian dan bentuk-bentuk perusahaan. Sebelum kami mempresentasikannya, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami satu persatu. Yang pertama, Aryo Purba, yang kedua Victorio, yang ketiga Muhammad Abdi Fatwa, yang keempat Ahmad Rizky Fahlepi, dan yang kelima Muhammad Hafidullah Amin. Mata kuliah pengantar bisnis kelas D manajemen, dosen Dr. Andus Dimer M. Umbing MSI dan Ibu Ani Mahardita SE MSC. Ya, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, sistem perekonomian. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, manusia sebagai subjek. Yang kedua, barang-barang ekonomi sebagai objek. Yang ketiga, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Selanjutnya, menurut Sanusi, sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau peranata, seperti ekonomi, sosial politik, ide-ide yang saling memengaruhi satu dengan yang lainnya, yang ditujukan ke arah pemecahan problem-problem produksi, distribusi, konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian. Jasa yang dibutuhkan. Kedua, kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja. Ketiga, pengaturan pemilihan atau pemakaian alat-alat produksi. Keempat, pemilihan usaha yang dideminisikan dalam tanggung jawab manajer. Kelima, mengatur atau keuntungan usaha yang diperoleh. Keenam, pengaturan atas motivasi usaha. Ketujuh, pembentukan harga barang konsumsi dan produksi. Kedelapan, penentuan pertumbuhan ekonomi. Kesembilan, pengendalian stabilitas ekonomi. Kesepuluh, pengambilan keputusan. Kesebelas, pelaksanaan perentaraan kesejahteraan. Sistem ekonomi kapitalis. Ciri-ciri: hak dimiliki pribadi. Alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti SDA, modal, tenaga kerja dimiliki oleh individu dan lembaga swasta. Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan memilih. Kegiatan produksi dapat dengan bebas dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai indikatif. Kebebasan memilih terkait dengan kedaulatan konsumen dan kebebasan pengusaha untuk memperoleh sumber daya ekonomi. Kebebasan juga dimiliki oleh pekerjaan dalam memilih setiap jenis pekerjaan yang dikehendaki. Selanjutnya, motif kepentingan sendiri merupakan kekuatan utama dari sistem ekonomi kapitalis dalam motivasi individu untuk memenuhi kepentingan keuntungan diri sendiri. Selanjutnya, persaingan. Setiap individu atau pelaku ekonomi swasta, baik pembeli maupun perusahaan, dengan motivasi mencari keuntungan yang maksimum. Bebas bersaing di pasar dengan kekuatan masing-masing. Setiap perilaku ekonomi dan swasta bebas memasuki dan meninggalkan pasar. Selanjutnya, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Segala keputusan yang diambil oleh pengusaha, penjual, dan konsumen pembeli dilakukan melalui sistem pasar. Dengan demikian, tingkat harga dan jumlah produksi yang terjual ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya, peranan pemerintah terbatas. Pemerintah mempunyai peran yang dapat membatasi berbagai kebebasan individu, misalnya mengeluarkan peraturan yang melarang praktik monopoli, nomolenia, dan melindungi hak-hak konsumen dan pekerjaan. Ya, sistem ekonomi sosialis dibagi dalam dua subsistem, yaitu: 1. Sistem ekonomi sosialis markis atau sistem ekonomi komando. Cirinya: seluruh unit ekonomi baik produsen, konsumen maupun pekerja tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi, yaitu partai.
Partai menentukan secara rinci arah dan sasaran yang harus dicapai dan yang harus dilaksanakan oleh setiap unit ekonomi dalam pengadaan baik barang-barang untuk sosial atau social goods maupun untuk pribadi private goods. Ruang gerak bagi adanya inisiatif dari pelaku-pelaku ekonomi tidak ada sama sekali. Sistem ini dianut oleh mantan negara Uni Soviet, negara-negara Eropa Timur, Korea Utara, dan Kuba. Selanjutnya, 2. Sistem ekonomi sosialis demokrat. Cirinya 1. Di satu pihak ada kebebasan individu seperti dalam sistem ekonomi kapitalis. Namun di pihak lain, peran pemerintah lebih besar, misalnya dalam menentukan upah minimum dan penetapan harga minimum atau maksimum, serta ada kebijakan pelindungan usaha, konsumen, dan pekerja. Yang kedua, landasan ilmiah dari sistem ini adalah kombinasi antara prinsip-prinsip kebebasan individu dengan kemerataan sosial. 3. Sistem ini dianut di Eropa, terutama Jerman. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ini lahir sebagai aplikasi dari negara-negara yang tidak dapat menerapkan sistem baik kapitalis maupun sosialis secara 100%. Di dalam sistem ekonomi campuran, adanya campur tangan pemerintah, terutama untuk mengendalikan kehidupan pertumbuhan ekonomi, mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar di satu orang atau kelompok swasta, juga untuk melakukan stabilisasi perekonomian, mengatur tata tertib, serta membantu golongan ekonomi lemah. Sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi Pancasila dalam kurung Undang-Undang Dasar 45, sistem ekonomi koperasi atau Orde Lama, sistem ekonomi kerakyatan atau Orde Baru. Selanjutnya. Bentuk-bentuk perusahaan. Ada klasifikasi perusahaan, ada jumlah pemilik, 1. Perusahaan perseorangan, 2. Perusahaan persekutuan, lalu status pemilik. Pertama ada perusahaan swasta, kedua ada perusahaan negara BUMN, lalu hukum-hukum. Perusahaan badan hukum dapat dimiliki oleh swasta maupun negara. Perusahaan persekutuan, kedua, perusahaan bukan badan hukum, dimiliki oleh swasta, dapat berupa perusahaan perseorangan maupun perusahaan persekutuan. Lalu ada bentuk perusahaan. Pertama, perusahaan perseorangan. Kedua, perusahaan yang tidak berbadan hukum, persekutuan perdata, firma, CV. Ketiga, perusahaan yang berbadan hukum, perseroan terbatas atau PT, koperasi, perusahaan umum, perusahaan perseroan atau persero. Selanjutnya, perusahaan bukan badan hukum, perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama, dapat menjalankan usaha di bidang perekonomian, perindustrian, perdagangan, dan perjasaan. Selanjutnya, perusahaan badan hukum, perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha swasta maupun negara yang memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum, dapat menjalankan usaha di semua bidang perekonomian seperti perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan. Badan hukum diantaranya memiliki kekayaan sendiri, terpisah. Selanjutnya ada tujuan tertentu, memiliki interest, anggaran dasar yang disahkan oleh pemerintah, dan adanya organisasi yang teratur. Sekian hasil kerja kelompok kami. Apabila ada salah
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.